Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadratus Syekhil Kiram Sayyiduna Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang kitab Jurumiyah Al-Imam As-Sunhaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang seluas-luasnya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para pencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita sudah sampai pada bab hal. Hal ini merupakan salah satu dari isim mansub dan dia menyatakan tentang keadaan. Nah, seperti apa? Mari kita simak penjelasannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul hali ay hadza babul hali. Hadza adapun ini yaitu babul hali, bab yang menerangkan tentang hal. Jadi ini adalah bab yang menerangkan tentang hal. Mengapa saya menggunakan kata hadza sebelum babul hal, dan di setiap video saya pasti menggunakan lafadz hadza. Jadi saya terangkan hadza itu merupakan mubtada yang dikira-kirakan di sini. Sedangkan khobarnya itu berupa lafadz babul hal. Seperti itu. Jadi hadza merupakan mubtada yang di situ dikira-kirakan lafadz hadza sebagai mubtadanya. Kemudian babul hal dia menjadi khobarnya, seperti itu. Selanjutnya, hal ini seperti apa? Kita bahas. Al-halu adapun hal, huwa ialah hal, al-ismu yaitu kalimat isim, al-mansubi. Salah ini ya, ini harusnya al-mansubu. Al-mansubu yang dinasabkan, al-mufassiru yang menjelaskan, lima terhadap sesuatu, in bahama, lima untuk sesuatu, in bahama yang samar, minal hayati dari nyatanya dari keadaan-keadaan. Di sini minal hayati saya terjemahkan dengan kata nyatanya karena dia merupakan bayan ya. Min ini minil bayan, min untuk bayan. Bayan dari apa? Bayan dari lafadz ma di sini, ma mausul di sini. Jadi kita bisa mengartikan bahwasanya hal adalah isim mansub yang menjelaskan terhadap keadaan. Ya, menjelaskan keadaan dari sesuatu. Jadi hal itu menjelaskan keadaan dia bagaimana. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya ya. Nahwu qaulika yaitu seperti ucapan engkau, jaa telah datang siapa? Zaidun, Zaid, rokiban hal keadaan dia dalam keadaan mengendarai, seperti itu. Itu contoh ya. Jadi jaa ini fi'il madhi, Zaidun ini merupakan fa'ilnya jaa. Fa'il tentu berkedudukan sebagai rofa. Ya, i'rabnya rofa. Tanda rofanya Zaidun adalah dhammah karena Zaidun isim mufrad. Rokiban ini menjadi hal, ya, menjadi hal dari lafadz Zaidun. Rokiban. Hal keadaannya apa? Keadaan Zaid itu mengendarai. Jadi Zaid datang dengan cara mengendarai, seperti itu. Hal itu menjelaskan keadaan si Zaid itu. Nah, dalam susunan hal saya jelaskan itu ada yang namanya sohibul hal. Nah, di sini sohibul halnya adalah lafadz Zaidun, sedangkan halnya adalah rokiban.
Jadi halnya Zaidun, sahibul halnya Zaidun dan halnya Rakiban. Sahibul hal itu artinya adalah yang memiliki hal atau pemilik hal. Di sini pemilik halnya adalah Zaidun dan halnya itu Rakiban. Begitu. Rakiban dalam keadaan mengendarai. Siapa sih yang mengendarai? Si Zaid, sahibul hal gitu. Seperti itu. Jadi sahibul hal dan hal. Selanjutnya, waraqibatu dan telah menunggangi siapa saya al-farosa terhadap kuda musrojan dalam keadaan berpelana. Berpelana ya. Jadi kudanya dalam keadaan berpelana. Berpelana. Raqibtu saya telah mengendarai al-farosa terhadap kuda musrojan dalam keadaan berpelana. Siapa sahibul hal di sini? Sahibul hal adalah kuda. Kan nggak mungkin kalau misalkan ini yang berpelana. Yang berpelana pasti si kuda seperti itu. Karena yang ada pelananya kuda. Musrojan ini menjadi hal. Hal dari siapa? Hal dari al-farosa. Jadi di sini yang menjadi sahibul hal adalah al-farosa, sedangkan yang menjadi hal adalah lafadz musrojan. Kedudukannya hal. Raqibtu itu susunan terdiri dari fi'il madi dan juga isim domir. Isim domirnya sebagai fa'il. Al-farosa ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dia nasab. Musrojan dia berkedudukan sebagai hal. Hal ini berarti i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena musrojan itu fi'il, bukan isim tapi dia isim mufrad. Dia isim mufrad maka tanda nasabnya fathah. Kemudian walaqitu dan setelah bertemu siapa saya Abdullahi terhadap Abdullah. Raqiban hal keadaan Abdullah itu sedang mengendarai. Saya bertemu Abdullah dalam keadaan berkendara. Seperti itu. Siapa berkendara? Abdullah. Jadi sahibul halnya itu Abdullah. Seperti itu. Halnya Raqiban. Nah, wama dan contoh-contoh asbah yang menyerupai apa madzalika terhadap contoh-contoh tersebut. Wala yakunu dan tidak ada apa al-halu hal illa nakirotan kecuali berupa nakiroh. Jadi hal itu hanya berupa isim nakiroh. Hal hanya berupa isim nakiroh. Namun dalam kasus tertentu ada juga hal yang berupa isim ma'rifat. Kalau misalkan ada hal yang berupa isim ma'rifat itu harus dikira-kirakan sebagai isim nakiroh. Nanti akan dibahas di kitab Alfiyah. Seperti itu. Wala yakunu dan tidak ada apa hal illa ba'da tamamil kalam. Kecuali setelah sempurnanya kalam. Hal ini terjadi atau jatuh setelah kalamnya sempurna. Nah, sempurnanya kalam itu ditandai dengan apa? Sempurnanya kalam itu ditandai dengan adanya fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Itu sudah sempurna. Fi'il dan fa'il itu sudah sempurna. Dan juga harus disebutkan juga sahibul halnya. Nah, contoh misalkan Ja'a Zaidun Raqiban. Di atas tadi ada lafadz sini ya. Saya bersihkan dulu. Nah, sini Ja'a Zaidun Raqiban. Ini kan ada lafadz Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Raqiban baru muncul hal. Nah, sempurnanya kalam itu adalah cukup dengan adanya fi'il dan fa'il. Fi'il ini dan fa'il yang Zaidun. Sudah sempurna ini jika ada Ja'a Zaidun. Ada fi'il, ada fa'il. Baru muncul hal di sini. Raqiban. Dan hal ini sahibul halnya Zaidun. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah sempurna kalam itu baru muncul halnya. Boleh dimunculkan halnya seperti itu. Jadi wala yakunu dan tidak ada apa hal illa ba'da tamamil kalami kecuali setelah sempurnanya kalam. Kemudian wala yakunu
dan tidak ada apa sahibuha sahibul hal, pemilik hal, illa ma'rifatan kecuali berupa isim ma'rifat. Jadi sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Sekarang perhatikan contoh-contoh yang tadi. Contoh pertama, ja'a Zaidun rakiban. Nah, Zaidun ini merupakan sahibul hal, dia juga merupakan isim ma'rifat. Dia berupa isim alam. Kemudian rakibtul farosa musrojan. Al farosa sebagai sahibul hal, dia juga isim ma'rifat karena ada alnya. Kemudian laqitu Abdallahi rakiban. Contoh yang ketiga ini, Abdullah ini juga merupakan isim ma'rifat. Ya, dia menjadi sahibul hal dari lafaz rakiban yang menjadi hal. Jadi rakiban hal, Abdullah sahibul hal. Sahibul hal harus selalu berupa isim ma'rifat. Nah, demikianlah penjelasan mengenai hal, yaitu hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan mengenai keadaan atau cara dia, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.